Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi yaitu kesetimbangan benda tegar di bidang miring dengan katrol bermassa. Tapi pertama-tama perkenalkan diri saya, nama saya Leonardo, saya mengambil jurusan Teknik Mesin di Universitas Kristen Indonesia. Baiklah teman-teman, kita langsung saja membahas materi ini yaitu kesetimbangan benda tegar di bidang miring dengan katrol bermassa. Sebelum kita memasuki lebih jauh tentang materi ini, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan benda tegar dan pengertian kesetimbangan benda tegar tersebut. Untuk benda tegar, kita tahu bahwa pengertiannya adalah benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Jadi ini adalah pengertian benda tegar. Kemudian untuk kesetimbangan benda tegar itu sendiri memiliki satu pengertian adalah di mana kondisi momentum suatu benda bernilai 0. Dan syarat kesetimbangan yang berlaku pada benda tegar yaitu sebagai berikut: sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Sekarang kita membahas pada katrol bermassa pada bidang miring licin. Di sini kita diperlihatkan suatu bidang di mana bidang ini memiliki suatu kemiringan, dan di sini adalah sudut kemiringan. Ini adalah untuk benda 1, benda 2, dan di sini adalah katrol. Kemudian kita bisa melihat di sini beberapa gaya yang bekerja pada benda 1, pada tali, dan pada benda 2. Di sini kita bisa lihat di sini arah tanda panah untuk pada T1 dan juga T2 memiliki arah yang berlawanan, di mana ini memiliki suatu pengertian di mana ada terjadi gaya aksi reaksi sehingga memiliki arah yang berlawanan tetapi memiliki nilai yang sama. Kemudian kita menganalisa juga pada benda 1 ada gaya normal terhadap benda itu, gaya tegak lurus terhadap benda yaitu gaya normal. Kemudian ada W1Y, ada W1 atau gaya berat, kemudian ada W1X. Dan ini adalah sudut kemiringan bidangnya. Di sini ada katrol, di mana katrol ini memiliki massa atau disingkat dengan MK. Dan di sini kita juga mengetahui pada bidang licin tidak terjadi gesekan. Di sini kita ditunjukkan bahwa T1 tidak sama dengan T2. Rumus percepatan sistem katrol yaitu sebagai berikut. A sama dengan W2 min W1 sin theta. K ditambah M1 ditambah M2. Itulah rumus sistem katrol bidang miring licin. Kemudian kita membahas pada permukaan bidang kasar. Di sini kita diperlihatkan juga sama, ada suatu bidang miring. Kita juga melihat bahwa gaya yang bekerja pada tali di mana memiliki arah yang berlawanan. Kita tahu bahwa ini terjadi karena ada aksi reaksi pada tali sehingga memiliki arah yang berlawanan tetapi memiliki nilai yang sama. Kita tahu bahwa katrol ini memiliki massa dan ini adalah bidang kasar. Perbedaannya bidang kasar dan pada bidang licin tadi, pada bidang kasar dia memiliki gaya gesekan antara benda dan juga permukaan bidang benda. Kemudian kita lihat di sini ada gaya yang bekerja, yaitu ada gaya normal tegak lurus terhadap benda, ada W1Y, W1 dan W1X. Kemudian pada benda 2 ada W2. Untuk rumus percepatan katrol pada bidang kasar sebagai berikut. W2 min FG min W1 sin theta dibagi dengan momen inersia pada benda pejal dikali dengan massa katrol ditambah massa benda 1 ditambah massa benda 2. Itu adalah rumus untuk mencari percepatan sistem katrol. Sekarang kita akan membahas satu soal, yaitu sebagai berikut. 2 buah balok M1 sama dengan 6 kg dan M2 sama dengan 8 kg dihubungkan dengan tali oleh katrol silinder pejal
yang masanya 4 kg. Balok 1 diletakkan pada bidang miring licin yang membentuk sudut 37 derajat terhadap horizontal seperti pada gambar. Tentukan tegangan tali pada masing-masing benda. Nah, sekarang kita diperlihatkan di sini ada suatu bidang miring di mana sudut kemiringannya 37 derajat. Ada benda 1, benda 2, dan katrol. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, ya, arah tanda panah pada tali selalu memiliki arah yang berlawanan. Ini adalah aksi reaksi atau gaya aksi reaksi pada tali ini. Begitu juga dengan T2. Nah, kita lihat pada benda 1 ada beberapa gaya bekerja. Di situ ada tegak lurus adalah benda adalah gaya normal. Kemudian W1Y, kemudian W1 atau berat benda itu sendiri, W1X. Nah, sekarang kita cari nilai untuk W1X, yaitu sebagai berikut. W1X sama dengan W1 sin 37. Sama dengan massa benda 1 dikali dengan gravitasi dikali 3/5. Kita tahu bahwa massa benda 1 adalah 6 dan gravitasi kita menggunakan nilai 10 dikali dengan 3/5. Maka untuk W1X nilainya adalah 36 Newton. Kemudian untuk W2 sebagai berikut, yaitu W2 sama dengan massa benda 2 dikali gravitasi. Massa benda 2 kita masukkan yaitu 8 kg dikali 10, maka W2 adalah sama dengan 80 Newton. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nilai pada W1 dan juga W2. Sekarang kita lihat pada katrolnya, di mana benda 1 bergerak ke atas dan benda 2 bergerak ke bawah. Ini mengakibatkan katrol akan bergerak ke kanan atau bergerak searah jarum jam. Seperti ini ada tanda panahnya atau arahnya yaitu ke kanan atau bergerak searah jarum jam. Yaitu diakibatkan oleh pergerakan benda antara F1 dan F2. Kemudian kita tinjau benda 1 sebagai berikut. Sigma F sama dengan massa benda 1 dikali A. T1 min W1X sama dengan 6 dikali A. T1 min 36 yaitu nilai W1X-nya sama dengan 6A. Maka T1 sama dengan 6A plus 36. Ini adalah persamaan 1. Kemudian kita tinjau benda 2-nya. Sebagai berikut, sigma F sama dengan massa benda 2 dikali dengan A. W2 min T2 sama dengan 8A. Kita masukkan nilai W2-nya 80 min T2 sama dengan 8A. Maka untuk T2 sama dengan 80 min 8A. Ini adalah persamaan 2. Kemudian kita tinjau pada katrol. Sigma tau sama dengan I dikali alpha. T2 kali R min T1 dikali R sama dengan setengah dikali massa katrol dikali dengan R kuadrat dikali A per R. Nah, kita tahu bahwa di sini R-nya kita bisa coret semua dan R-nya habis. Kemudian tersisa T2 min T1 sama dengan setengah dikali massa katrolnya 4 dikali dengan A. T2 min T1 sama dengan 2A. Ini adalah untuk persamaan 3. Sekarang kita substitusi atau kita ganti nilai persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3. Kita tahu pada persamaan 3 yaitu T2 min T1 sama dengan 2A. Untuk T2-nya kita ganti dengan nilai yang sudah kita ketahui yaitu 80 min 8A dikurang T1 6A plus 36 sama dengan 2A. 44 min 14A sama dengan 2A. 44 sama dengan 16A. Maka nilai A adalah 44 dibagi 16, maka nilai A sama dengan 2,75 meter per second kuadrat. Sekarang kita sudah mengetahui nilai A-nya, maka kita cari nilai T1-nya. Sesuai dengan persamaan 1 tadi, kita masukkan sebagai berikut. T1 sama dengan 6A min 36 sama dengan 6 dikali 2,75 nilai A-nya ditambah 36. Maka T1-nya memiliki nilai sama dengan 52,5 Newton. Kemudian kita mencari nilai T2. Kita masukkan ke persamaan T2-nya atau persamaan 2 itu sebagai berikut. T2 sama dengan
80 min 8. 8A, maaf. Sama dengan 80 dikurang 8 kali nilai A-nya adalah 2,75. Maka kita ketahui bahwa nilai T2 sama dengan 58 Newton. Begitulah teman-teman penjelasan materi kita pada hari ini, yaitu kesetimbangan benda tegar di bidang miring dengan katrol bermassa dan pembahasan soal. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Shalom.